Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Kembali kita akan membahas bagaimana proses yang terjadi hari ini di tengah-tengah kasus yang menimpa David Ozara yang dianiaya oleh Mario ya. Ternyata ada satu hal atau ada satu informasi yang mencengangkan. Mario ini sebelumnya pernah mengancam David untuk ditembak. Itu luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Mario ini, anak oknum mantan pejabat pajak. Ternyata memang orang ini tidak sembarang. Kenapa saya bilang tidak sembarang? Karena sudah main pistol-pistolan. Artinya memang anak ini kublinger. Dan boleh jadi apa yang dilakukan ke David itu adalah merupakan perencanaan pembunuhan. Ini boleh jadi ya. Dan itu viral sahabat. Jadi per tanggal 1 hari Jumat ya. Itu beritanya sudah dilansir di mana-mana. Hampir seluruh media elektronik memuat hal tersebut. Ini salah satunya adalah dari berita1.com saya bacakan. Dilansir dari Berita1, eksklusif, Mario Dandi pernah ancam tembak David Ozara. Jakarta, Berita1.com, anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio ternyata sempat mengancam akan menembak Cristiano David Ozora. Ancaman itu baru diketahui setelah pihak keluarga berhasil membuka telepon genggam David. Kabar tentang ancaman Mario Dandi itu disampaikan salah satu rekan ayah David, Jonathan Latu Mahina, yakni Alto Labetubung, ketika dihubungi oleh Berita1.com pada Rabu tanggal 1 bulan 3 2023. Benar, Mario Dandi pernah mengancam akan menembak David. Peristiwa itu terjadi pada 30 Januari 2003 yang lalu, ujar Alto. Dikatakan informasi tentang ancaman tersebut diketahui setelah pihak keluarga berhasil melacak isi telepon genggam David pada Selasa 28 bulan 2 2003. Alto menceritakan dari hasil pelacakan telepon genggam, David berhubungan dengan perempuan bernama AG. AG ini Agnes ini. Melalui chat di WA pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu David menceritakan kepada AG bahwa Mario Dandi mengancam akan menembak dirinya. Disebutkan David juga mengatakan bahwa perempuan lain bernama APA menceritakan kepada Mario Dandi tentang hubungannya dengan AG. Kamu membenarkan kan apa yang dikatakan APA? Ujar Alto mengutip isi pesan David ke AG. Perihal ancaman menembak itu juga diungkap Alto melalui akun Twitternya. Alto Luger disebutkan ancaman menembak itu berdasarkan bukti forensik digital milik alat komunikasi David. Pada kesempatan itu, Alto juga mengucapkan bahwa Alto juga mengungkap bahwa sejak putus dengan AG hingga tanggal 20 Februari 2023 atau saat penganiayaan terjadi, tidak ditemukan indikasi pelecehan. Pihaknya dan keluarga David sama sekali tidak menemukan gambar chat, video, atau voice note tentang pelecehan seperti yang ditudingkan sejumlah pihak. Dari digital forensik Alkom David, dari sejak putus dengan A sampai tanggal 20 Februari 2023 pada pukul 7.18 PM tidak ditemukan. Sekali lagi tidak ditemukan bukti, baik gambar chat, video, atau voice note tentang pelecehan seperti yang dituduhkan oleh beberapa akun di medsos, ujarnya. Alto pun menyarankan ayah David, Jonathan, dan LBH GP Ansor untuk mendokumentasikan akun-akun yang menyebutkan tuduhan-tuduhan itu. Jadi jika ada akun-akun yang mengatakan ada pelecehan, mungkin LBH Ansor atau ayah David harus mendokumentasikan akun-akun dimaksud dan sekaligus mengundang mereka sebagai saksi biar bisa mendalami lebih lanjut dari motif aksi tindak pidana ini, ujarnya.
Karena itu kemudian kita berharap bahwa pihak kepolisian betul-betul bagaimana memberikan pengawalan terhadap kasus ini. Tidak boleh kasus ini dianggap sebagai penganiayaan biasa, harus betul-betul diungkap seluruh fakta-faktanya dan siapapun yang terlibat mesti bertanggung jawab. Nah, David ini saya kira betul-betul menjadi korban dari kebengisan Mario, di mana kalau kita membaca beritanya, betul-betul anak ini seperti sudah kehilangan akal sehat ya. Bisa-bisanya mengancam David untuk dia tembak. Ini kan kurang ajar sekali. Biadab ini orang. Wajarlah kalau misalnya pihak netizen menghujat dan memberikan semacam hukuman atau sanksi sosial terhadap keluarga Mario ini. Karena saya juga pernah menonton apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier. Saya kira luar biasa terkait soal bagaimana menanggapi kasus ini. Dia melihat bahwa memang yang namanya anak-anak itu tidak bisa terlepas dari orang tuanya, peran-peran orang tua sebenarnya. Sekalipun tidak ada orang tua yang memerintahkan anak untuk berbuat nakal, tapi setidaknya dengan tidak dilakukan pengontrolan dan pendidikan yang baik di rumah, maka pasti akan berefek buruk terhadap perilaku anak. Beda dengan Alipur Rahman yang sepertinya tidak membela ya, tapi sepertinya agak-agak berharap supaya terjadi perdamaian dan netizen berlaku adil terhadap kasus ini katanya. Seolah-olah dia adalah hakim jalanan. Saya kira itu yang saya kabarkan pagi ini sahabat. Mudah-mudahan hidup kita semua berberkah dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.